Cerita dimulai dengan memperlihatkan kacaunya kota Bangkok, Thailand, di mana kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Paul, seorang pria pendiam yang kesehariannya bekerja keras sebagai pemasok ikan untuk bertahan hidup di tengah kekerasan kota tersebut. Ketegangan dimulai saat Paul dan sahabatnya sedang dalam perjalanan mengantarkan suplai ikan menuju sebuah perusahaan besar. Namun di tengah jalan, langkah mereka terhenti ketika melihat sebuah truk misterius berhenti melintang menghalangi jalur utama mereka. Merasa ada sesuatu yang tak beres, Paul pun berinisiatif mengambil jalan lain demi keamanan barang bawaannya. Yang ternyata dugaan Paul benar-benar terbukti karena secara tiba-tiba sekelompok preman muncul dari tempat persembunyiannya dan langsung mengepung mobil mereka. Anehnya, di tengah situasi yang mengancam nyawa tersebut, temannya justru tampak tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Dan disinilah kita diperlihatkan kemampuan bela diri Paul yang luar biasa. Ia menghajar para preman satu persatu dengan gerakan yang mematikan. Kekacauan semakin memuncak saat salah satu preman berusaha mencuri sebuah kotak dari dalam mobil. Namun untung saja teman Paul sudah berada di belakangnya dan langsung membuat preman itu pingsan. Merasa keadaan sudah aman, mereka pun segera bergegas melanjutkan perjalanan. Namun di balik ketenangannya, ternyata Paul menyimpan masa lalu yang kelam. Bertahun-tahun lalu ia adalah petarung Muay Thai yang legendaris, yang namanya sangat disegani di Bangkok. Namun dunianya runtuh seketika sebuah bencana global melanda 10 tahun silam. Akibat pemanasan global yang ekstrim, es kutub utara mencair dan melepaskan bakteri purba berbahaya yang menginfeksi pada makhluk laut, menciptakan wabah mematikan yang melumpuhkan Thailand. Pemerintah pun mengambil langkah drastis dengan mengisolasi negaranya. Namun sayangnya distribusi makanan sehat hanya dikuasai oleh pemerintah. Sementara masyarakat miskin seperti Paul harus bertaruh nyawa hanya untuk seteguk air bersih dan makanan yang layak. Setibanya di perusahaan, Paul dan temannya harus berhadapan dengan bos besar, seorang yang angkuh dan tamak. Kemudian ia langsung memeriksa barang mereka. Sialnya, si bos menemukan salah satu kotak yang terbuka. Seketika itu juga si bos langsung mengamuk dan memotong gaji mereka secara sepihak dan melemparkan kotak itu kembali sebagai hadiah buat mereka. Dan ketika kotak ikan itu dibuka, mereka mendapati ikan yang sangat aneh di dalamnya. Temannya pun memotong sebagian daging ikan itu dan memberikannya kepada Paul agar ia bisa memberikan makanan istimewa untuk keluarganya malam ini. Sementara itu di rumah yang sederhana, perasaan cemas mulai menggeluti hati Rin, istri dari Paul yang terus menanti kepulangan suaminya. Hingga akhirnya Paul tiba dengan membawa potongan ikan tersebut. Namun sang istri yang melihat luka memar di wajah suaminya, ia pun langsung merasa kesal dan segera mengobatinya. Di saat momen tersebut, Rin kembali memohon agar Paul berhenti dari pekerjaan berbahayanya ini dan mereka bisa pindah ke tempat yang lebih aman. Namun Paul tetap pada pendiriannya. Ia merasa perlu mengumpulkan sedikit uang lagi agar bisa tetap bertahan hidup dalam musibah ini. Kemudian singkatnya, sebuah van rumah sakit tiba di depan rumah mereka. Yang ternyata Rin adalah seorang dokter yang harus segera berangkat bertugas. Di dalam van tersebut, ia bertemu dengan perawat bernama Linda yang terpaksa membawa anaknya Budi karena menderita asma kronis. Di sisi lain kota, si bos yang kita sebut saja Hiruzen sedang mengadakan pertemuan elit yang sangat penting. Di sana para pejabat membahas rencana besar untuk mengekspor suplai makanan Thailand ke pasar internasional. Namun suasana berubah menjadi horor ketika Hiruzen mencoba hidangan ikan yang disajikan koki. Baru satu suapan saja, Hiruzen tiba-tiba
Di saat yang bersamaan pula, Rin baru saja tiba di rumah sakit untuk operasi darurat. Namun langkahnya dihentikan oleh seorang dokter senior yang memintanya segera naik ke lantai 10. Meski sempat ragu, Rin akhirnya menuruti perintah tersebut. Dan setelah diberitahu bahwa ada seseorang yang sangat penting sedang menunggunya, ia pun kemudian dibawa masuk ke sebuah ruangan privasi yang dijaga ketat, di mana terdapat seorang wanita koma yang didampingi suaminya, Fasu. Dan dia adalah orang paling berpengaruh sekaligus pemilik perusahaan tempat Paul bekerja. Fasu menjelaskan bahwa istrinya sudah 5 tahun tak sadarkan diri akibat penyakit langka. Dengan nada yang sedikit mendesak, Fasu menunjukkan sebuah organ hati ikan misterius kepada Rin dan bertanya, apakah organ ini bisa menjadi obat bagi istrinya? Melihat hal itu, tentu saja Rin langsung melarang tindakan nekat itu, karena mereka belum tahu efek dari organ ikan misterius itu. Di lain tempat, pemandangan di ruang operasi rumah sakit berubah menjadi pemandangan horor yang nyata. Sebab kondisi Hiruzen yang sebelumnya sekarat setelah memakan ikan misterius itu kini makin memburuk dengan kecepatan yang tak masuk akal. Hasil pemeriksaan laboratorium pun menunjukkan kenyataan yang mengerikan. Tubuh Hiruzen itu telah dikuasai oleh bakteri agresif yang terus membelah diri menghancurkan sel-sel tubuh dari dalam tanpa satupun dokter yang paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketegangan meningkat saat Hiruzen tiba-tiba memuntahkan darah hitam dan matoi di tempat tidurnya. Namun hanya berselang beberapa detik saja, sebuah kejadian di luar nalar terjadi. Matanya yang sebelumnya redup kini terbuka kembali dan berubah menjadi hitam pekat. Ia hidup kembali sebagai sosok yang sangat berbeda. Saya akan lawan! Sementara itu, dokter senior memberikan perintah mutlak kepada Rin untuk bertanggung jawab penuh atas istri Fasu. Namun di saat yang bersamaan, suara jeritan histeris mulai bergema dari setiap sudut ruang rumah sakit. Karena kekacauan massal telah dimulai, Hiruzen yang tadi bangkit dari kematian kini mengamuk membabi buta, menyerang setiap orang yang dilihatnya. Dan disinilah kenyataan pahit terungkap, bahwa semua kejadian ini berasal dari virus ikan yang terinfeksi, yang mengubah manusia menjadi zombie. Dan kini satu persatu mereka yang terinfeksi mulai berubah, menciptakan zombie-zombie yang baru yang tak ada habisnya cuy. Sedangkan di lain tempat, Paul yang berada di rumah sedang terdiam menatap foto pernikahannya dengan Rin. Foto itu seolah menjadi pengingat tentang janji setianya sejak mereka masih kecil. Namun lamunannya buyar seketika saat radio di rumahnya menyiarkan berita darurat tentang kerusuhan di rumah sakit. Tanpa membuang waktu, Paul pun langsung OTW ke sana cuy. Setibanya di sana, Paul mendapati pemandangan yang mencekam. Ribuan orang berkerumun dalam kepanikan, sementara barisan tentara militer telah mengepung gedung dengan senjata lengkap. Dan sebuah pengumuman keras menggema, melarang siapapun untuk mendekat atau keluar dari area rumah sakit yang kini telah menjadi zona karantina. Kecemasan Paul semakin terjadi, namun secara tiba-tiba sebuah tubuh wanita jatuh dari ketinggian dan menghantam kontainer tepat di dekatnya. Lalu seorang tentara mencoba mendekati untuk memeriksa. Namun tiba-tiba wanita yang dikira sudah tiada itu bangkit. Dengan gerakan khas zombie yang patah-patah, ia langsung menerjang leher tentara itu. Paul yang menyadari bahwa situasi ini sedang tidak baik-baik saja, ia secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah sakit, yang ternyata di dalam situasinya jauh lebih mengerikan. Seorang petugas keamanan yang mencoba menenangkan massa justru menjadi korban pertama yang dimakan oleh pasien yang terinfeksi.
Sedangkan di sebuah ruangan yang sempit, Rin bersembunyi bersama sang dokter senior yang sudah terluka parah. Karena ia belum paham bahwa virus ini menular lewat gigitan, sang dokter mendesak Rin untuk segera keluar mencari bantuan. Namun saat Rin baru saja melangkah beberapa meter, ia mendengar suara desahan dari dalam ruangan tadi. Dan begitu ia menoleh, sang dokter senior kini telah berubah menjadi zombie dan langsung menerjang ke arahnya. Beruntung Rin masih dapat menghindar dari serangan sang dokter dan berlari keluar mencari persembunyian yang aman. Sedangkan di sisi lain, Paul tengah berjuang menghadapi puluhan zombie sendirian dengan tangan kosong. Namun kemampuan bela dirinya yang sudah lama terpendam kini bangkit kembali. Sementara itu, Budi yang terpisah dari ibunya harus berjuang sendirian. Ia berlari ke lantai atas dengan nafas yang mulai sesak akibat asma. Dikejar oleh para sosok yang ingin memakannya. Budi pun berhasil masuk ke ruangan operasi dan mengunci pintu dengan tangan gemetar. Namun saat ia mencoba bersembunyi di balik tirai, seseorang tiba-tiba menariknya. Budi pun berjuang sekuat tenaga dan saat tirai terbuka, ia melihat sosok monster wanita tergantung di lantai medis dengan posisi yang sangat mengerikan. Dalam kondisi terdesak di bawah tempat tidur, Budi sudah pasrah dengan kematiannya. Namun tiba-tiba sebuah tangan menarik zombie itu dari belakang dan membantingnya ke lantai. Tak lain itu adalah Paul. Ia bertarung sekuat tenaga menghantam setiap zombie yang mendekat dengan pukulan keras tepat di bagian vital mereka. Setelah keadaan sedikit membaik, Budi memohon kepada Paul untuk mencari ibunya. Namun Paul balik bertanya tentang keberadaan Rin. Dengan suara yang lirih, Budi memberitahu bahwa Rin hari ini bertugas di lantai 10. Tanpa banyak waktu, Paul dan Budi langsung menuju ke lantai 10 tempat Rin berada. Di dalam perjalanan, mereka menemukan ibu Budi yang sendirian di ruangan bersalin. Namun sungguh ironisnya, saat itu ibu Budi sudah terkena gigitan sang zombie. Paul yang menyadari hal tersebut, lalu mengajak Budi bergegas pergi dari sini. Singkatnya, Paul berhasil menemukan Rin yang sedang terkepung di sebuah lorong yang buntu. Dan pertemuan mereka yang penuh emosi itu terjadi di tengah ancaman geraman mayat hidup yang mulai mendekat dari semua arah. Di sisi lain, Vasu muncul dengan kawalan ketat para penjaga bersenjata. Bukannya menyelamatkan diri, Vasu justru tampak semakin terobsesi dengan hati ikan yang ia yakini bisa menyelamatkan istrinya. Dan disinilah kekacauan baru meledak saat Paul tertembak oleh pengawal Vasu dan merampas Rin dari suaminya, serta memaksa Rin untuk segera melakukan operasi ilegal pada istrinya. Namun tentu saja Paul tak tinggal diam. Ia menghalangi Vasu dan memicu ketegangan antara mereka. Paul nyaris kehilangan nyawa saat salah satu pasukan berhasil mengunci lehernya dengan sangat kuat. Namun di detik-detik terakhir, satu zombie muncul dan menerjang pasukan tersebut, yang memberi celah bagi Paul untuk membalikkan keadaan dan menghabisinya tanpa ampun. Setelah situasi sedikit terkendali, Rin berhasil meloloskan diri dan kembali untuk menyeret tubuh Paul ke tempat yang lebih aman. Dengan sisa tenaga, ia segera mengobati luka tembak Paul dan memberinya minuman. Hingga perlahan Paul pun kembali sadar. Namun ketegangan itu hanya bertahan sejenak saja, karena salah satu pasukan yang tewas tadi kini sudah bangkit sebagai mayat hidup dan langsung menyerang mereka.
Tanpa ragu, Paul mengambil jerigen minyak tanah, lalu menyiramkannya ke tubuh pasukan itu dan membakarnya hingga menjadi abu. Akan tetapi, api tersebut justru memicu sensor panas yang otomatis mengaktifkan sistem air di seluruh gedung rumah sakit. Dan disinilah mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai. Air yang mengguyur tubuh para zombie justru membuat virus ikan di dalam tubuh para zombie kembali bereaksi, hingga membuat para mayat hidup itu bangkit kembali dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dan lebih cepat dari sebelumnya. Menyadari bahaya yang semakin besar, Paul segera membawa Rin dan Budi berlari sekuat tenaga menuju atap gedung. Dan di tengah pelarian, mereka kembali berpapasan dengan Vasu. Rin yang masih memiliki rasa peduli sempat mengajak Vasu ikut. Namun tepat saat itu istri Vasu yang terkena siraman air tiba-tiba membuka matanya. Bukan untuk memeluk suaminya, melainkan langsung merobek Vasu dengan gigitan yang mengerikan. Saat hampir tiba di atap gedung, mereka terhalang oleh ratusan monster yang mulai mendekat. Paul mengambil keputusan yang nekat. Ia menyuruh Rin dan Budi naik terlebih dahulu, sementara ia sendiri tetap di sini untuk menahan para zombie dan mengulur waktu bagi mereka berdua. Rin dan Budi pun akhirnya sampai di atap, di mana sebuah helikopter penyelamat sedang menunggu. Seorang komando pun memeriksa mereka dan mengizinkannya naik. Namun Rin memohon agar helikopter itu tidak segera pergi tanpa suaminya. Namun salah satu komando itu dengan tegas menolak. Ia memperingatkan bahwa seluruh gedung ini akan diledakkan dalam 10 menit lagi. Dan mereka hanya punya sisa waktu 5 menit saja untuk lepas landas sebelum semuanya menjadi debu. Dengan berat hati dan air mata yang tak terhenti mengalir, Rin dan Budi pun akhirnya ditarik masuk ke dalam helikopter. Namun tak lama dari itu, Rin akhirnya melihat sosok suaminya muncul dari balik pintu atap. Wajah Paul pun tampak tenang dan penuh rasa lega saat melihat istrinya sudah berada di tempat yang aman. Dan Rin pun berteriak sekuat tenaga memintanya untuk melompat. Namun Paul justru berhenti melangkah. Ia hanya berdiri terdiam, menatap helikopter yang mulai menjauh dan terbang tinggi ke angkasa. Sebuah tatapan penuh rasa cinta yang sekaligus menjadi salam perpisahan yang menyakitkan bagi mereka berdua. Seolah Paul sudah tahu apa yang akan terjadi jika ia bersama kekasihnya itu. Dan kini di belakang Paul ribuan zombie sudah sangat dekat. Ia berdiri sendirian, siap menghadapi zombie itu dengan tangan kosong. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Kini diperlihatkan Rin yang kini tinggal di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota Bangkok yang hancur. Ia hidup sederhana bersama Budi, mencoba menata kembali sisa hidupnya yang penuh luka. Namun di balik kesedihannya, ada sebuah harapan. Karena di akhir cerita, dalam kilas balik, kita diperlihatkan sebuah sosok pria yang selamat dari reruntuhan. Sebuah keajaiban yang tak masuk akal ternyata terjadi, yaitu Paul masih hidup guys. Ia berhasil selamat dari maut yang paling mustahil sekalipun. Hingga film pun berakhir. Oke guys, itulah alur dari film ini. Cukup menegangkan sih. Dan menurut kalian film ini akan berakhir happy ending atau sad ending guys? Coba komen di bawah. Dan gua di sini cabut dulu. Dadah.